Pernah nggak kamu benar-benar mikir, sebenarnya surga itu seperti apa ya? Bukan versi film-film Hollywood, bukan versi cerita dari pendeta yang katanya pernah naik ke surga, tapi versi langsung dari firman Tuhan. Banyak orang punya gambaran sendiri tentang surga. Ada yang bayanginnya awan putih dan malaikat sedang bermain harpa. Ada yang menganggapnya cuma tempat damai, semacam ruang tanpa masalah, tanpa stres, tanpa penderitaan. Tapi pertanyaan terpentingnya bukan apa yang kita bayangkan, melainkan apa yang benar-benar Alkitab ajarkan. Karena kalau dasar kita cuma imajinasi belaka, kita akan salah mengerti tentang surga. Tapi kalau dasar kita adalah firman Tuhan, kita tidak lagi bersandar pada dugaan atau cerita orang, tetapi kita berdiri di atas kebenaran yang pasti. Kita akan membahas kebenaran tentang surga dalam 2 video. Di video kali ini, kita mulai dengan 6 pertanyaan paling mendasar. Fondasi penting supaya kita punya pemahaman yang benar tentang surga. Dan di video berikutnya, kita akan lanjut dengan 6 pertanyaan berikutnya, supaya gambarnya semakin utuh, semakin jelas, dan tidak setengah-setengah. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang surga, kita mulai dulu dari 6 pertanyaan dasarnya. Apakah kita bisa benar-benar mengetahui seperti apa surga itu? Apa itu surga menurut Alkitab? Apa yang terjadi pada orang percaya setelah meninggal? Apa itu langit dan bumi yang baru? Seperti apa tubuh kebangkitan nanti? Apakah kita akan mengenali orang yang kita kasihi? Jadi, siapkan hatimu untuk mulai melihat surga sebagaimana Alkitab benar-benar menjelaskannya. Banyak orang mengaku pernah melihat surga dengan gambaran istana emas, awan putih, pelangi besar, atau makhluk bersayap yang terbang ke sana kemari. Cerita-cerita seperti ini memang menarik, tetapi pertanyaannya bukan menarik atau tidak, melainkan apakah itu sesuai dengan firman Allah. Jadi, bisakah kita benar-benar mengetahui seperti apa surga itu? Jawabannya, ya, tetapi terbatas pada apa yang Allah nyatakan dalam kitab suci. Alkitab tidak memberikan semua detail tentang surga. Kita tidak diberi peta lengkap atau deskripsi visual yang rinci. Namun, yang dinyatakan sudah cukup bagi iman kita. Ulangan pasal 29 ayat 29 menegaskan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan, tetapi apa yang Ia nyatakan adalah untuk kita. Dasar kepastian kita bukan pengalaman orang, bukan kesaksian yang viral, dan bukan penglihatan pribadi. Dasar kita adalah peristiwa historis kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 bahwa Kristus telah dibangkitkan sebagai yang sulung. Artinya, kebangkitannya menjadi pola dan jaminan bagi masa depan orang percaya. Surga bukan dibentuk oleh imajinasi kita, tetapi oleh realitas karya Kristus. Lebih dari sekadar tempat yang indah, Alkitab menekankan bahwa inti surga adalah kehadiran Allah dan persekutuan sempurna dengannya. Keindahan fisik bukan pusatnya, kemuliaan Allah adalah pusatnya. Karena itu, setiap klaim tentang melihat surga harus diuji dengan firman Tuhan. Otoritas tertinggi tetap adalah firman Tuhan yang tertulis, bukan pengalaman manusia yang subjektif. Kita tidak berjalan berdasarkan cerita manusia, tetapi berdasarkan apa yang Allah sendiri nyatakan. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk memberi kita pengharapan yang kokoh. Pernah nggak kepikiran, sebenarnya apa sih surga itu menurut Alkitab? Banyak orang salah kaprah. Mereka bayangin surga itu tempat awan putih, bidadari terbang, emas di mana-mana, atau semacam Disney World surgawi yang nggak ada hubungannya sama kehidupan nyata. Padahal, itu bukan gambaran Alkitab. Ternyata dalam Alkitab, surga nggak selalu berarti satu hal. Kadang maksudnya langit di atas kita, kadang bintang-bintang, dan kadang benar-benar tempat Allah bersemayam. Tapi, kalau Yesus ngomong soal surga, fokusnya bukan soal lokasi, tapi hubungan sama Allah. Dalam doa Bapa kami, dia bilang, Bapa kami yang di sorga. Jadi surga itu lebih ke kehadiran Allah daripada awan atau bintang-bintang. Setelah kita meninggal, orang percaya langsung bersama Allah. Tapi surga sekarang itu masih sementara, karena kita lagi nunggu kedatangan Yesus kedua kali dan kebangkitan tubuh kita di bumi baru. Intinya, surga bukan soal di mana kita berada, tapi kita bersama dengan siapa, yaitu Allah sendiri. Dan Yesus janji, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi surga itu udah bisa kita rasain sekarang, lewat persekutuan sama Dia, dan kelak bakal sempurna. Intinya, surga bukan soal di mana kita berada, tapi dengan siapa kita bersama, yaitu Allah sendiri. Dan Yesus janji, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Pernah nggak kepikiran, setelah kita meninggal, apa yang terjadi sama kita? Paulus bilang, orang percaya itu berpindah dari tubuh ini dan langsung menetap pada Tuhan.
Artinya, kita langsung sadar dan berada di hadirat Kristus begitu meninggal. Enggak ada masa tunggu atau tidur panjang tanpa sadar. Yesus sendiri bilang ke penjahat di salib, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Jadi orang percaya langsung mengalami sukacita penuh bersama Kristus, walaupun tubuh kita belum dibangkitkan. Para teolog klasik menyebut ini intermediate state, atau keadaan sementara antara kematian dan kebangkitan tubuh. Dalam fase ini, orang percaya sudah hidup secara penuh dengan Kristus dan mengalami sukacitanya, tapi tubuh kita masih menunggu kebangkitan di hari terakhir. Bisa dibilang ini seperti fase transisi yang nyata, sadar, dan penuh harapan, bukan tidur tanpa kesadaran. Jadi kematian bukan akhir yang hampa, tapi peralihan langsung ke hadirat Kristus, tempat kita sudah bisa merasakan sukacitanya sekarang, sambil menantikan tubuh baru di bumi baru kelak. Banyak orang salah kaprah, mikir tujuan akhir orang percaya itu cuman roh kita melayang-layang di surga. Padahal Alkitab kasih gambaran yang lebih real dan luar biasa. Yesaya pasal 65 ayat 17 dan Wahyu pasal 21 ayat 1 bicara tentang langit dan bumi yang baru. Ini penciptaan ulang fisik. Jadi masa depan kita bukan cuma di awan atau dunia imajinasi, tapi hidup di ciptaan baru yang nyata dengan segala keindahan dan kebaikan yang Allah sempurnakan. Roma pasal 8 ayat 21 bilang, ciptaan akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan. Artinya, Allah menebus dunia materi, bukan menghancurkannya. Bumi baru ini bakal bebas dari sakit, kematian, dan dosa. Tubuh kita juga bakal diperbarui menjadi mulia, siap untuk hidup di dunia baru ini. Jadi surga yang kita nantikan bukan pelarian dari bumi, tapi pembaruan bumi itu sendiri. Tempat di mana Allah tinggal bersama kita secara nyata. Kita nggak cuma melihat Allah dari jauh, tapi benar-benar hidup dalam persekutuan dengannya di dunia yang sempurna dan mulia, ciptaan yang Allah pulihkan sepenuhnya. Pernah nggak kepikiran, seperti apa tubuh kita nanti waktu dibangkitkan? 1 Korintus pasal 15 menjelaskan bahwa tubuh kebangkitan itu tidak bisa binasa, mulia, dan penuh kuasa. Ini bukan sekadar ide rohani yang abstrak. Lihat Yesus setelah bangkit. Dia punya tubuh nyata, bisa makan, berbicara, bahkan disentuh. Kebangkitan itu nyata, bukan simbolis. Yang sering disalahpahami, tubuh kebangkitan bukan berarti kita jadi makhluk yang sama sekali berbeda. Alkitab menunjukkan ada kesinambungan identitas. Kita tetap kita. Namun pada saat yang sama, Allah memuliakan dan mentransformasi tubuh kita secara total. Dari yang fana menjadi mulia, dari yang lemah menjadi penuh kuasa. Ketika Alkitab menyebut tubuh rohani, itu bukan roh tanpa bentuk, melainkan tubuh yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, bebas dari dosa, penuh hidup, dan selaras dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya, masa depan orang percaya bukan sekadar hidup sebagai seroh di langit, tetapi kebangkitan yang fisik, nyata, dan mulia, di dalam jaminan Sang Gembala yang memegang umatnya dengan pasti. Salah satu pertanyaan yang sering muncul, nanti di kekekalan, kita masih saling kenal nggak sih? Alkitab nggak pernah bilang identitas kita dihapus. Justru setelah kebangkitan, Yesus masih dikenali oleh murid-muridnya. Tubuhnya sudah dimuliakan, tapi dia tetap pribadi yang sama. Ini kasih gambaran bahwa keselamatan bukan bikin kita jadi orang lain, tapi memulihkan kita sepenuhnya. Di peristiwa transfigurasi, Musa dan Elia juga tampil sebagai pribadi yang nyata. Memang itu bukan penjelasan lengkap tentang kekekalan, tapi setidaknya menunjukkan bahwa di hadapan Allah, identitas personal itu tetap berarti. Paulus juga bicara tentang orang percaya yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab enggak menjelaskan detail bagaimana nanti kita saling mengenal, tapi harapan Kristen jelas bukan tentang jadi roh anonim tanpa identitas. Jadi di kekekalan nanti kita bukan kehilangan diri kita. Kita tetap pribadi yang sama, tapi sudah dimurnikan, ditebus, dan bebas dari dosa. Dan yang paling utama, pusat dari semuanya bukan sekadar relasi antar manusia, tapi kebersamaan yang sempurna dengan Kristus. Kita sudah lihat bahwa surga itu bukan sekadar awan putih dan fantasi rohani. Alkitab ngomong tentang kebangkitan tubuh. Ada bumi baru, ada masa depan yang nyata, fisik, dan penuh kemuliaan. Tapi sekarang pertanyaannya jadi lebih personal. Apakah nanti kita masih ingat masa lalu kita? Apakah ada pernikahan di kekekalan? Apakah mungkin kita berdosa lagi? Dan bagaimana dengan orang yang kita kasihi yang tidak percaya? Pertanyaan-pertanyaan ini nyata, dan Alkitab nggak menghindarinya. Semua itu akan kita bahas di video kedua nanti.
Karena memahami surga bukan cuma soal ngerti doktrin, tapi soal bagaimana kita hidup hari ini dengan pengharapan yang benar, pengharapan yang bikin kita setia, kuat, dan nggak gampang goyah. Sampai ketemu di video part 2. Tuhan Yesus memberkati.